Selamat sore, pagi, malam bagi kalian yang melihatnya. Perkenalkan nama saya Zidan Nofriza Ahmad Farabi, eh, kelas ADD kelas A dengan NRP 50172411075. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai aliasing pada frekuensi 10 Hz dan 50 Hz. Lanjut, sebelumnya apa itu eh, apa itu aliasing? Aliasing adalah fenomena terjadinya distorsi atau kesalahan identifikasi sinyal saat sebuah sinyal kontinu atau analog diubah menjadi sinyal diskrit digital. Secara sederhananya yaitu aliasing terjadi ketika sebuah sinyal diambil dari sampel terlalu jarang sehingga komputer salah paham dalam mengenali frekuensi aslinya. Sinyal frekuensi tinggi akan tampak atau menyamar menjadi sinyal frekuensi yang lebih rendah. Nah, jadi untuk secara sederhananya ini, aliasing itu mengikuti teorema Nikus-Shannon, yaitu prinsip dasar dalam teori informasi yang menjembatani antara sinyal kontinu analog dan sinyal diskrit digital. Nah, ini apa yang sudah dijelaskan tadi yaitu mengenai aliasing. Teorema ini menyatakan agar sebuah sinyal analog dapat direkonstruksi secara sempurna dari sampel-sampelnya, maka frekuensi sampling atau Vs harus lebih besar dari dua kali frekuensi tertinggi Vmax yang terdapat dalam sinyal tersebut. Dalam bentuk matematisnya yaitu seperti ini, Vs frekuensi sampel lebih besar dua kali Vmax. Nah, eh, jadi seperti itu. Jadi untuk eh, apa sebuah sinyal tidak mengalami aliasing ketika frekuensi sampel pada sebuah sinyal tersebut lebih lebih tinggi daripada frekuensi Vmax-nya dikali dua. Hmm. Parameter yang akan digunakan pada pertemuan kali ini berupa sinyal sinus sebesar 10 Hz untuk frekuensi rendah dan sinyal sinus sebesar 50 Hz untuk frekuensi tinggi. Pengaturan sampling dibagi menjadi beberapa. Untuk kasus pertama yaitu 20 Hz, kasus kedua 100 Hz, dan kasus ketiga 40 Hz. Eh, Langsung saja kita ke code-nya. Kita mulai dari frekuensi 10 Hz. 10 Hz. Nah, di dalam code ini, dalam script ini, untuk frekuensi sinyal asli yaitu 10 Hz. T-stat 0 dimulai ketika 0 detik dan berakhir ketika 0,5 detik. Eh, untuk eh, untuk perumusannya untuk eh, resolusinya yaitu eh, T-stat Tn per 1000. Di mana ini untuk T-nya dan untuk Y-count-nya yaitu 2 dikali Pi dikali frekuensi dikali T-count yang sebelumnya. Nah, untuk kasus pertama yaitu 20 Hz untuk frekuensi sampelnya. Ya ini untuk perhitungannya mengikuti rumus rumus yang sebelah sini, yang atasnya. Nah, setelah itu untuk kasus kedua untuk frekuensi sampelnya yaitu sebesar 100 Hz, di mana T-stat dan sebelumnya di dibagi 1/Vs, frekuensi per frekuensi ditambah 1/frekuensi sampel. Dan untuk
kasus yang ketiga yaitu 40 Hz juga sama untuk perumusannya, waktu mulai sampai waktu akhir ditambah 1 per Vs per 3 atau frekuensi sampelnya. Nah, untuk chord-chord ini setelahnya ini hanya untuk penampilan grafik dan apakah dalam sebuah sinyal tersebut mengalami aliasing atau tidak, atau sampai batas minimum sebelum terjadinya aliasing. Langsung saja kita tunggu. Nah, dalam sinyal kontinu 10 Hz, eh, laju nikusnya sebesar 20 Hz, di mana untuk amplitudenya seperti ini untuk waktu 0 sampai 0,5 detik. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 gelombang. Nah, untuk frekuensi sampel pada kasus pertama yaitu sebar 20 Hz, eh, ini salah ini. Ini harusnya pada kasus pertama ini eh apa namanya tidak mengalami aliasing, juga tidak mengalami asing, dan tidak bisa disebut juga sebagai aliasing, karena kalau kita melihat dari perhitungannya sebelumnya itu V di mana Vs aduh Vs per 2 Vmax. Nah, yang di mana Vs-nya itu 20 dan 2 kali Vmax-nya tadi 10 dikali 2, 20. Nah, hal ini berarti kan untuk untuk yang sebelah kanan dan sebelah kiri kan hasilnya sama. Nah, ini berarti kita bisa sebut ambang batas. Batas sebelum terjadinya aliasing. Nah, saya hapus. Nah, setelah itu untuk kasus kedua, dengan frekuensi sampel 100 Hz dan yang kanan tadi 20, maka eh, tren trennya tren untuk eh, tren untuk kasus kedua ini sangat sangat terlihat. Jadi apa? Tren ini terlihat bahwasanya pada kasus kedua ini tidak mengalami aliasing. Nah, untuk kasus yang ketiga 40 Hz, untuk perhitungannya kan berarti kan 40 40 untuk frekuensi sampelnya lebih besar daripada Nyquist-nya. Laju Nyquist. Berarti kan otomatis ini tidak mengalami aliasing. Namun tidak mengalami aliasing, tetapi untuk trennya sendiri belum sebagus milik yang 100 Hz. Lanjut untuk yang ke ini untuk sinyal frekuensi 10 Hz ya seperti ini. Terus untuk yang 50 Hz kita ganti untuk scriptnya sama, hanya mengubah mengubah sinyal awalnya yaitu 50 Hz. Nah, untuk sinyal 50 Hz, kalau kita lihat dari segi
grafiknya. Untuk waktu tempuh 0 sampai 0,5 terdapat banyak sekali gelombang. Ada banyak pokoknya. Nah, untuk kasus pertama ini terjadi aliasing. Karena kenapa? Kalau karena frekuensi sampelnya lebih sedikit daripada laju Nyquistnya, di mana untuk frekuensi sampelnya 20. Nah, dan laju Nyquistnya sebesar 100. Nah, ini sudah sangat terlihat kalau kita dari grafiknya ataupun dari perhitungannya tuh sama sekali tidak sama sekali ada tidak ada dari segi grafik tidak menunjukkan tren, dari segi perhitungan pun frekuensi sampelnya lebih kecil daripada laju Nyquistnya. Nah, untuk yang kasus kedua, eh, frekuensi sampelnya kan 100 dan laju Nyquistnya juga 100. Hal ini sama. Nah, untuk kasus kedua ini sama juga dengan kasus pertamanya milik 10 Hz. Dari segi grafiknya ini tidak menunjukkan tidak menunjukkan polanya, tapi dari sisi perhitungannya sa- eh, dari sisi perhitungannya kan sama 100 per 100. Jadi kita sebut ambang batas lah. Nah, terus lanjut untuk kasus yang ketiga yaitu frekuensinya 40. 40 eh, frekuensinya 40 Hz dan laju Nyquistnya 100 A. Ini juga terjadi aliasing walaupun dari segi grafiknya sudah menunjukkan ada beberapa plot yang menunjukkan berada di puncak lembah dan di bawah di puncak dan di puncak dan puncak dan di bawah. Namun dari segi perhitungannya ini masih terjadi aliasing. Kita kembali ke PPT. Nah, ini uh, untuk apa? Untuk ringkasannya seperti ini, tapi masih agak kurang detail detail untuk pembahasannya. Ini untuk 10 Hz. Ini secara matematis seperti yang saya katakan tadi, ini secara matematis sudah menunjukkan tidak bisa disebut aliasing juga, tapi dari grafiknya tidak memunculkan. Nah, ini juga untuk hasil frekuensi 50 Hz. Nah, ini untuk hasil perhitungan untuk 10 Hz dan 50 Hz. Eh, dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya kali ini. Terima kasih.